UPT Puskesmas Pangkur. UPT Puskesmas Pangkur terletak di Jalan Raya Pangkur Ngawi, nomor 9, Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Dengan luas wilayah 29,41 km persegi dan jumlah penduduk 29.072 jiwa. Wilayah kerja UPT Puskesmas Pangkur di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Padas dan Karangjati, sebelah timur berbatasan dengan Karangjati, sebelah selatan berbatasan dengan Kuadungan, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Padas. Visi misi UPT Puskesmas Pangkur. Visi UPT Puskesmas Pangkur terwujudnya masyarakat Pangkur sehat mandiri, didukung tenaga kesehatan yang profesional. Misi UPT Puskesmas Pangkur mengupayakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, meningkatkan sumber daya manusia guna mewujudkan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan, serta mengupayakan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau dan berkualitas. UPT Puskesmas Pangkur terdiri dari 2 puskesmas pembantu dan 6 polindes, didukung oleh pelayanan rawat inap, UGD, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan persalinan 24 jam di Ponet. Serta didukung sarana dan prasarana seperti ruang tunggu pasien, tempat ibadah, parkir yang luas, dan kebun tanaman obat keluarga. Pelayanan pasien rawat jalan UPT Puskesmas Pangkur. Alur pelayanannya dimulai dari pasien datang, disambut oleh resepsionis, diantar menuju ke ruang pendaftaran untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya, pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu. Kemudian pasien dipanggil petugas untuk menuju ke poli pelayanan yang dituju. Pasien masuk ke poli yang dituju, kemudian diperiksa oleh dokter yang dibantu oleh perawat. Setelah diperiksa, pasien diberi resep untuk mengambil obat di ruang obat. Sementara itu, guna untuk merefresh dan menghilangkan kejenuhan setelah melayani pelayanan kesehatan, seluruh karyawan-karyawati UPT Puskesmas Pangkur melakukan senam peregangan. Selain itu, untuk mencapai visi misi UPT Puskesmas Pangkur, dilakukan pula kegiatan kesehatan olahraga seperti senam dan voli yang dilakukan setiap hari Jumat.
Ada pula kegiatan senam lansia dan prolanis setiap hari Jumat minggu kedua untuk meningkatkan kesehatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta persalinan 24 jam di Ponet didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang tunggu pasien, ruang konseling dan ruang pemeriksaan, ruang imunisasi, ruang penyimpanan vaksin, ruang server, ruang pelaksana program dan administrasi KIA. Pelayanan di ruang kesehatan keluarga terdiri dari pelayanan calon pengantin setiap hari kerja, pelayanan imunisasi di setiap hari Selasa, pelayanan KB dan IFA, serta pelayanan pemeriksaan ibu hamil yang sesuai dengan standar. Selain itu, UPT Puskesmas Pangkur juga melayani persalinan 24 jam serta rawat inap kasus ringan kebidanan seperti hiperemesis. Ponet Puskesmas Pangkur siap melayani persalinan 24 jam. Layanan prima. Siap melayani persalinan 24 jam. Pelayanan prima. Puskesmas Pangkur bersama kita bisa memberi pelayanan prima. Orang bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Assalamualaikum, dengan Wahyu UGD Puskesmas Pangkur, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini adik saya ini panas Bu, badannya lemas, sudah 5 hari nggak mau makan. Minta tolong ya untuk bisa dijemput ambulan, bisa kan? Oh iya bisa Bu, bisa. Ibu rumahnya mana ya? Pangkur Bu. Oh Pangkur. Gini ya Bu ya, untuk mempermudah penjemputan, bagaimana kalau Ibu ke UGD Puskesmas Pangkur, nanti kesananya bareng ambulan, bisa Bu? Pelayanan antar jemput pasien UPT Puskesmas Pangkur. Alur yang pertama, yakni dengan menghubungi call center UGD atau keluarga pasien bisa langsung datang ke UGD untuk penjemputan pasien. Kemudian petugas menjelaskan besaran tarif penjemputan sesuai perda.
Setelah itu, dilakukan penjemputan pasien oleh petugas menggunakan ambulan puskesmas. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan tindakan oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhtar, Kepala UPT Puskesmas Pangkur. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Puskesmas Pangkur, saya dan segenap karyawan-karyawati Puskesmas Pangkur mengadakan program inovasi. Yang pertama adalah Gerdu Mami, yaitu gerakan terpadu mengayomi dan melindungi ibu, mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Gerakan terpadu mengayomi dan melindungi ibu ini
didasarkan atas. Yang pertama, di wilayah Puskesmas Pangkur, angka kunjungan ibu bersalin ke pelayanan kesehatan itu masih rendah, sekitar 54%. Yang kedua, kunjungan anak ke tenaga kesehatan itu sekitar kurang lebih 58%. Kemudian komplikasi ibu hamil kurang lebih 122%. Kemudian angka capaian aksi eksklusif itu kurang lebih cuma 62%. Kemudian kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil terbukti dengan adanya kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan itu banyak yang sendiri, tidak diantar oleh keluarga. Gerdu Mami mempunyai kegiatan yang pertama adalah ANC Mobil. ANC Mobil adalah di mana tim ANC terpadu dari Puskesmas meliputi dokter, bagian laboratorium, ibu bidan, gizi, bersama-sama mengunjungi ke tempat ibu bersalin di wilayah tertentu, sehingga ibu hamil tidak datang ke puskesmas. Kegiatan yang kedua adalah Dasolin, yaitu dana sosial bersalin. Yang ketiga adalah pemasangan gelang kepada ibu hamil, khususnya ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian yang keempat adalah ambulan desa. Yang kelima adalah melalui kumpulan WA grup ibu hamil yang dinamakan grup Kering Cinta. Program inovasi yang lain adalah layanan antar jemput pasien 24 jam. Kami mengadakan layanan antar jemput pasien 24 jam didasari karena mungkin masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pangkur banyak kekurangan transportasi khususnya mobil untuk pergi ke puskesmas, khususnya untuk pasien yang rawat inap. Maka dengan alasan seperti itu, saya dan segenap teman-teman Puskesmas Pangkur mengadakan inovasi layanan antar jemput 24 jam dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Dengan tujuan agar masyarakat apabila menghendaki untuk rawat inap di Puskesmas Pangkur tidak mengalami kesulitan. Demikianlah inovasi atau program-program inovasi Puskesmas Pangkur. Semoga dengan program inovasi ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat sewilayah Kecamatan Pangkur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Titis dari Puskesmas Pangkur. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, bahwa prinsip penyelenggaraan puskesmas salah satunya adalah pemerataan pelayanan kesehatan sampai dengan seluruh tempat, khususnya di wilayah Pangkur. Oleh karena itu, kami mempunyai inovasi berupa pelayanan antar jemput pasien dengan menggunakan ambulan, sehingga diharapkan semua pasien di wilayah Pangkur, terutama dengan keterbatasan kendala tidak punya kendaraan, bisa mendapatkan pelayanan di Puskesmas Pangkur. Kami telah menyediakan kontak center atau nomor telepon yang bisa dihubungi, yang sudah kami pasang di beberapa pelayanan umum, tempat pelayanan umum, dan juga di rumah-rumah kepala-kepala dusun dan juga kepala desa. Untuk biaya, karena kami tidak mendapatkan ganti dari pihak manapun, termasuk dari BPJS juga, kami menerapkan sedikit biaya yang besarnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Ngawi. Sekian dari kami, mudah-mudahan Puskesmas Pangkur bisa memberikan pelayanan yang prima dan terbaik bagi Kecamatan Pangkur dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Puskesmas Pangkur salah satunya yaitu Gerdu Mami. Gerdu Mami singkatan dari Gerakan Terpadu Melindungi dan Mengayomi Ibu. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Terpadu di sini terdiri di dalamnya yaitu mulai dari peran suami, keluarga, tokoh masyarakat, buwo, pakwo, ibu-ibu kader, bidan desanya, ibu kepala desa, bapak kepala desa, kepala puskesmas, dan di dalamnya, di dalam puskesmas, tim puskesmas ada petugas laborat, petugas gizi, dan petugas kesehatan lingkungan. Latar belakang dibentuknya inovasi Gerdu Mami ini yaitu
karena di tahun 2017 cakupannya sangat rendah, diantaranya yaitu cakupan kunjungan ibu hanya 54%, kemudian cakupan kunjungan anak hanya 58%, kemudian tingginya kasus komplikasi kebidanan sampai 122%, dan rendahnya ASI eksklusif yang hanya 62%. Tujuan dari Kedumami yaitu mengawal 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kunjungan ibu. Ketiga, menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 4, meningkatkan ASI eksklusif. Kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dan keluarga di dalam hal kepedulian terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Adapun kegiatan dari Kedumami yaitu 1, ANC Mobile. ANC Mobile ini terdiri dari tim yang di dalamnya ada dokter, ada bidan induk, ada petugas laborat, dan ada petugas gizi. ANC Mobile akan mendatangi setiap kelas ibu hamil di desa-desa. Di sana akan melakukan ANC terpadu atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatannya dasolin atau jimpitan. Dasolin atau jimpitan ini tergantung desa masing-masing. Rata-rata diantaranya yaitu menambah uang arisan yang diadakan setiap minggu sekitar Rp1.000. Dan dasolin ini diberikan pada ibu bersalin. Besaran kisarannya tergantung dari masing-masing desa. Kemudian kegiatan ketiga yaitu pemberian gelang. Gelang merah diberikan pada ibu hamil yang resiko tinggi, dan gelang hijau diberikan pada ibu hamil yang resiko rendah. Kemudian ambulan desa. Ambulan desa di sini semua desa di Kecamatan Pangkur yaitu 9 desa sudah mempunyai ambulan desa. 2 diantaranya asli ambulan desa yang diadakan dari ADD desa tahun 2016. 7 desa lainnya itu adalah mobil pribadi yang sudah dapat SK sebagai ambulan desa dari kepala desa. Kemudian Kering Cinta, kegiatan yang kelima yaitu Kering Cinta. Kering Cinta itu adalah WA group yang beranggotakan ada Bu Camat, ada Ibu Kepala Desa, ada Ibu Kamituo, dan bidan seluruh desa, bidan seluruh Kecamatan Pangkur, bidan desanya. Kemudian ada di situ ada petugas gizi dan laborat. Kemudian Kering Cinta ini di situ di WA group itu membahas semuanya yang berhubungan dengan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak di wilayah desa masing-masing. Evaluasi dari Kedumami setelah 1 tahun kita lakukan inovasi ini yaitu ada peningkatan dari kunjungan ibu yaitu yang naik menjadi 62,8%, dan kunjungan anak naik menjadi 69%, dan komplikasi kebidanan menurun menjadi 93,5%. Kemudian ASI eksklusif juga meningkat menjadi 75%. Ayo para suami, lindungi dan ayomi istri-istri panjenengan semua yang sedang mengandung calon anak panjenengan, agar dalam kehamilannya penuh kegembiraan dan rasa syukur, tidak ada rasa was-was, sehingga dalam persalinan nanti bisa lancar dan sehat, selamat ibu dan bayinya. Mbak-mbak kader, Bapak Ibu perangkat, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu muspika, terkhusus Bapak dan Ibu Camat Kecamatan Pangkur, dukungan dan kerjasamanya tetap kita harapkan. Dengan Kedumami, 0 angka kematian ibu dan 0 angka kematian bayi di wilayah Kecamatan Pangkur sampai kapanpun. Sukses Kedumami. Terima kasih. Berdasarkan data pemantauan wilayah setempat,
kesehatan ibu dan anak selama kurun waktu 5 tahun terakhir, angka pencapaian kunjungan K1, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan dan nifas masih di bawah target. Sedangkan komplikasi kebidanan cukup tinggi, di mana ibu hamil yang tidak terdeteksi resiko tinggi bisa menjadi resiko tinggi pada akhir kehamilan pada waktu persalinan dan nifas. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dilahirkan inovasi yakni Gerdu Mami. Gerakan terpadu melindungi dan mengayomi ibu mulai ibu hamil bersalin dan nifas. Gerdu Mami merupakan kegiatan terpadu yang melibatkan lintas program, lintas sektor, dan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penjaringan ibu hamil di wilayah Kecamatan Pangkur. Kegiatan inovasi Gerdu Mami antara lain 1. ANC Mobile, yaitu ANC terpadu keliling dari suatu wilayah ke wilayah yang lain pada waktu pelaksanaan kelas ibu hamil dengan kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan laborat, konsultasi gizi, dan pemberian vitamin. Petugas ANC Mobile terdiri dari dokter, bidan koordinator, bidan programmer, petugas gizi, petugas laboratorium, dan sopir ambulan.
2. Penandaan ibu hamil dengan gelang hijau dan merah. Gelang merah dipakai oleh ibu hamil dengan resiko tinggi, sementara untuk gelang hijau dipakai oleh ibu hamil dengan resiko rendah. Gelang ini dipakai sewaktu ibu diketahui hamil sampai 40 hari masa nifas. Tiga, pemanfaatan ambulan desa. Terdapat 2 ambulan di wilayah Pangkur, yakni di Desa Pohkonyal dan Ngompro. Ambulan desa merupakan sarana antar jemput ibu hamil dan sarana merujuk ibu hamil dari rumah menuju ke Praponet Puskesmas Pangkur.
4. Kelompok jimpitan gasolin yang merupakan jimpitan dari ibu-ibu arisan desa. Dana jimpitan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan gerakan Sayang Ibu dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil dan bersalin. 5. Grup WhatsApp Kring Cinta. Grup WhatsApp ini dibentuk dalam upaya menjalin komunikasi lintas sektor melalui media sosial yang beranggotakan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangkur, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Pangkur, Ibu Kasun Sekecamatan Pangkur, Bidan Puskesmas Pangkur, petugas gizi, dan petugas Promkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kepala Desa Pokonyal dan saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pokonyal mendukung dan siap menyukseskan Gardu Mami, gerakan terpadu melindungi dan mengayomi ibu hamil, bersalin, dan nifas. Dengan Gardu Mami, kami bisa mendapatkan informasi dengan akurat tentang kondisi ibu hamil, bersalin, dan nifas di wilayah kami. Masyarakat di desa kami bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Mari kita dukung dan sukseskan Gardu Mami, gerakan terpadu melindungi dan mengayomi ibu hamil, bersalin, dan nifas menuju Pangkur Zero AKI dan AKB. Ibu sehat, bayi selamat, yes, yes, yes. Dengan adanya Gardu Mami, saya menjadi lebih tenang dan nyaman selama menjalani kehamilan ini dan dalam menghadapi persalinan nanti. Karena selain mendapat dukungan suami dan keluarga, juga mendapat dukungan semua pihak, Pak Lurah, Ibu Lurah, Ibu-ibu kader, Ibu Bidan, dan pihak Puskesmas Pangkur yang turut serta melindungi dan mengayomi saya serta ibu-ibu hamil lainnya. Terima kasih Gardu Mami. Gardu Mami memang oke. Dengan adanya Gardu Mami, kami kader desa merasa lebih mudah dalam bertukar informasi seputar kesehatan, khususnya masalah kehamilan, persalinan, dan nifas, dan memudahkan kami dalam memantau dan melaporkan ibu hamil resiko tinggi di wilayah desa kami ke petugas kesehatan. Mari kita sukseskan Gardu Mami, gerakan terpadu melindungi dan mengayomi ibu hamil, bersalin, nifas menuju Pangkur Zero AKI dan AKB. Ibu sehat, bayi selamat. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joga Stomo, Camat Pangkur, ingin memberikan suatu pernyataan mengenai program atau inovasi dari Kecamatan Pangkur, di mana dalam rangka menuju Pangkur Zero angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Pangkur yang sehat mandiri, Puskesmas Pangkur mempunyai program inovasi unggulan yang berupa yaitu Gardu Mami dan layanan antar jemput untuk pasien rawat inap 24 jam. Program Gardu Mami adalah gerakan terpadu mengayomi dan melindungi ibu mulai hamil, bersalin, dan nifas, di mana kegiatan Gardu Mami ini melibatkan ibu hamil, keluarga, masyarakat, dan lintas sektor terkait. Dengan program Gardu Mami ini diharapkan ibu hamil dapat menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan aman, nyaman, sehat, dan selamat baik ibu dan bayinya. Oleh karenanya, masyarakat dan lintas sektor terkait dapat berperan aktif dalam memantau ibu hamil di wilayah Kecamatan Pangkur dan memberikan dukungan kegiatan Gardu Mami ini. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Pangkur yang sehat mandiri, maka program inovasi Puskesmas Pangkur adalah layanan antar jemput pasien rawat inap 24 jam yang siap menyediakan transportasi ambulan bagi masyarakat wilayah Kecamatan Pangkur yang memerlukan perawatan atau rujukan. Oleh karenanya, dalam upaya mewujudkan masyarakat Pangkur yang sehat mandiri, program inovasi Puskesmas Pangkur adalah
layanan terjemput pasien rawat inap 24 jam yang siap menyediakan transportasi ambulan bagi masyarakat Pangkur yang memerlukan perawatan atau rujukan. Mari segenap masyarakat Pangkur dan lintas sektor terkait kita dukung sukseskan program inovasi Puskesmas Pangkur ini untuk menuju masyarakat Pangkur yang sehat mandiri didukung tenaga kesehatan yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.